Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal yang telah saya garap, di mana judul proposal saya yaitu eksistensi tradisi kokocoran dalam pernikahan masyarakat Kangian. Adapun dosen pembimbing yaitu pembimbing pertama Muhammad Fauzi MPD dan pembimbing kedua yaitu Dr. Randes Asmuni MPD. Bab 1 mengenai latar belakang, di mana Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai budaya dan tradisi, yang salah satunya budaya dan tradisi yang ada di Kepulauan Kangian. Kepulauan Kangian memiliki salah satu tradisi yang paling diminati oleh masyarakat Kangian, yaitu tradisi kokocoran, di mana tradisi kokocoran ini merupakan tradisi semacam atau sejenis seni tari yang dikolaborasikan dengan ketoprak atau ludruk yang dilaksanakan setelah acara pernikahan. Eksistensi atau keberadaan tradisi kokocoran ini yang dulunya merupakan tradisi yang paling diminati oleh masyarakat Kangian, namun tanpa disadari sekarang tradisi kokocoran ini perlahan mulai merenggang dan mulai luntur dikarenakan beberapa faktor atau penyebab. Seperti faktor pertama, di dalam pelaksanaan tradisi kokocoran ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satu syaratnya yaitu membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga sebagian masyarakat Kangian tidak melaksanakan tradisi ini dikarenakan terkendala oleh dana atau tidak memiliki dana yang cukup besar. Kemudian ada juga masyarakat yang ingin melaksanakan tradisi ini yang terkendala oleh ekonomi atau tidak memiliki dana yang cukup besar, sehingga mereka menggantikan tradisi kokocoran ini dengan musik elektron yang dilaksanakan atau dilakukan berbarengan dengan proses resepsi pernikahan. Kemudian faktor yang terakhir yaitu di dalam tradisi kokocoran ini ada beberapa tahapan yang harus dilalui, semisal tahap pertama yaitu tahap arak-arakan, kedua yaitu tahap didoakan oleh sesepuh, dan yang ketiga tahap proses pelaksanaan tradisi kokocorannya. Namun kebanyakan masyarakat Kangian tidak melaksanakan tahap pertama dan tahap kedua. Biasanya kebanyakan masyarakat Kangian langsung melaksanakan tahap ketiga yaitu tahap pelaksanaan tradisi kokocorannya. Lanjut ke rumusan masalah. Di sini ada dua rumusan masalah, yaitu rumusan masalah umum dan rumusan masalah khusus. Rumusan masalah umumnya yaitu bagaimana eksistensi tradisi kokocoran dalam pernikahan masyarakat Kangian. Kemudian rumusan masalah khususnya ada dua. Yang pertama, bagaimana proses pelaksanaan tradisi kokocoran dalam pernikahan masyarakat Kangian, dan yang kedua, bagaimana makna simbolik yang terkandung di dalam tradisi kokocoran dalam pernikahan masyarakat Kangian. Adapun tujuan penelitian di sini ada dua tujuan penelitian, yaitu tujuan penelitian umum dan tujuan penelitian khusus. Tujuan penelitian umumnya yaitu untuk mengetahui eksistensi tradisi kokocoran dalam pernikahan masyarakat Kangian. Kemudian tujuan penelitian khususnya ada dua, yang pertama untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi kokocoran dalam pernikahan masyarakat Kangian, dan yang kedua untuk mengetahui makna simbolik yang terkandung di dalam tradisi kokocoran dalam pernikahan masyarakat Kangian. Lanjut ke manfaat penelitian. Di sini ada manfaat teoretis sama manfaat praktis. Manfaat teoretisnya yaitu dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih kepada pembaca mengenai tradisi kokocoran. Kemudian manfaat praktisnya dapat memberikan kesempatan kepada peneliti-peneliti lain untuk memperdalam kajian mengenai tradisi kokocoran. Lanjut ke definisi operasional. Di sini ada 4 definisi operasional. Yang pertama eksistensi, yang kedua tradisi, yang ketiga kokocoran, dan yang keempat pernikahan masyarakat Kangian. Kemudian bab 2 mengenai kajian teori. Di kajian teori ini menjelaskan yang semiotika adalah ilmu yang mempelajari lambang-lambang dan tanda-tanda, yang mana menurut Charles S. Pritch 1986, semiotika adalah sebuah nama lain dari logika, yakni doktrin formal tentang tanda-tanda. Dan selanjutnya mengenai eksistensi, yang artinya
keberadaan atau ada, yang mana menurut Jean Paul Sartre eksistensi ini mendahului esensi, yang artinya eksistensi adalah kontingen dan manusia adalah kebebasan. Lanjut ke penelitian relevan atau penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Natali Triadyani 2018 yang berjudul Eksistensi Tradisi Saparan pada Masyarakat Desa Sumberrejo, Kecamatan Gablak, Kabupaten Magelang. Kemudian penelitian relevan yang kedua dilakukan oleh Gusni Susanti 2018 dengan judul Eksistensi Tradisi Basapa bagi Masyarakat Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman. Dan penelitian relevan yang ketiga dilakukan oleh Rizka U 2017 yang berjudul Eksistensi Sosial Kearifan Lokal di Masyarakat Makale, Kabupaten Tanah Toraja. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya garap yaitu sama-sama membahas mengenai eksistensi suatu budaya atau suatu tradisi dan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Namun yang membedakannya terletak pada objek sama permasalahannya. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Di sini sudah dapat kita lihat bersama-sama mengenai kerangka berpikirnya. Langsung saja ke metode penelitian di bab 3. Metode penelitian yang pertama mengenai pendekatan dan jenis penelitian, di mana saya menggunakan pendekatan penelitian semiotik dengan jenis penelitian kualitatif. Kemudian kehadiran peneliti di sini bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data yang dilakukan sendiri oleh peneliti. Kemudian yang ketiga mengenai lokasi penelitian. Lokasi penelitian di sini saya mengambil lokasi di Kecamatan Arjasa, Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumeneb. Kenapa saya mengambil lokasi ini? Karena di lokasi ini atau di kecamatan ini yang sering mengadakan tradisi kokocoran tersebut. Kemudian ada data dan sumber data. Datanya saya ambil dari hasil proses di lapangan, kemudian sumber datanya dari 4 informan, seperti informan yang pertama dari Ketua Ketoprak Ludruk yang ada di Kangean, yang kedua salah satu sesepuh yang ada di desa yang melaksanakan tradisi tersebut, kemudian yang ketiga tuan rumah yang melaksanakan tradisi kokocoran tersebut, dan yang keempat beberapa masyarakat Kangean yang ikut memeriahkan tradisi tersebut. Lanjut ke metode penelitian yang kelima mengenai prosedur pengumpulan data. Di sini ada wawancara, observasi, sama dokumentasi. Di analisis datanya saya menuliskan, mengedit, mengklasifikasi, kemudian menguraikannya dalam bentuk penjelasan. Di keabsahan data di sini saya menggunakan keabsahan data triangulasi. Dan yang terakhir mengenai tahapan penelitian, di sini ada 4 tahapan penelitian. Yang pertama tahap penulisan proposal, yang kedua tahap pekerjaan lapangan, yang ketiga tahap analisis data, dan yang terakhir tahap penulisan laporan. Lanjut, di sini ada beberapa gambar mengenai proses pelaksanaan tradisi kokocoran, di mana kita bisa sama-sama melihat betapa meriahnya dan betapa banyak masyarakat yang ikut memeriahkan tradisi tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.